One time. You turn me on like a light switch when you're moving your body round and around. You got me in a tight grip. You know how to just make me want. Pertama adalah pemasangan jalur PASA MCB. Tapi sebelum itu di sini ada MCB, terminal blok PASA netral, dan power supply. Lalu kita jumper pada bagian kabel penghubung untuk menghubungkan ke bagian terminal blok PLC dan ke bagian PASA power supply. Lalu di sini adalah bagian-bagian power supply, yaitu positif, negatif, ground, L2 netral, L1 PASA. Salah satu kabel yang dihubungkan kepada PASA atau L1 di bagian power supply, dan salah satunya lagi dihubungkan di terminal blok untuk jalur ke bagian PASA PLC. Di bagian PLC L1. Lanjut, kita ke bagian netral. Kita jumper seperti bagian PASA. Sebelumnya, bagian kabel yang panjang kita hubungkan ke power supply L2 yaitu netral. Dilanjut dengan penghubungan kabel pendek kepada jalur terminal blok untuk ke bagian netral L2 PLC. Dan berikut adalah nama tipe PLC yaitu CP1E20STRA. Pemasangan kabel wire menggunakan obeng. Dilanjut dengan pemasangan tegangan positif pada bagian power supply dengan dihubungkannya kepada bagian yaitu terminal blok positif berwarna merah. Lalu dilanjut dengan penghubungan negatif menggunakan kabel berwarna hitam kepada power supply dan dihubungkan pada bagian terminal blok negatif. Dilanjut pemasangan kabel pada bagian input PLC yang dihubungkan kepada bagian terminal blok negatif. Bagian pas button. Di sini ada bagian C and O untuk pas button berwarna hijau dan C and C untuk pas button berwarna merah. Bagian C pada pas button berwarna hijau dijumper ke bagian C pas button berwarna merah. Pemasangan wire ke bagian NC pada pas button berwarna merah. Dilanjut pemasangan kabel wire pada bagian C pas button hijau ke terminal blok positif. Lalu pemasangan pas button hijau bagian NO ke terminal blok input PLC. Dan pemasangan pas button merah bagian NC ke terminal blok input PLC. Setelah itu pemasangan wire ke input PLC 0.00 dan pemasangan wire ke input PLC 0.01. Dilanjut penghubungan alamat input ke bagian sensor dihubungkan pada terminal blok, lalu kita hubungkan ke bagian A0 yaitu kabel berwarna hitam. Lanjut penghubungan alamat 03 pada bagian sensor A1 dengan kabel berwarna hitam. Dilanjut penghubungan alamat input 04 pada sensor B0 yang dihubungkan pada kabel hitam. Terakhir pemasangan alamat 05 pada sensor yang terhubung kepada bagian B1 dengan kabel berwarna hitam. Dilanjut dengan pemasangan jalur negatif pada sensor B1 yang dijumper pada B0, lalu dijumper
ke A1, dan setelah itu dijumper ke A0. Pada bagian A0 kita hubungkan ke jalur negatif pada terminal blok. Dilanjut pemasangan tegangan positif pada bagian A0, lalu dijumper ke A1 dan dijumper ke bagian B0. Setelah itu kita jumper ke bagian B1. Sensor B1 kita double, lalu dihubungkan pada terminal blok positif. Dilanjut dengan pemasangan output pada bagian alamat 04, 05, 06, dan 07. Dilanjut dengan pemasangan kaman pada bagian terminal blok. Dilanjut dengan pemasangan alamat output pada bagian terminal blok yaitu 06. Lalu pemasangan alamat output 04 pada bagian terminal blok. Dilanjut dengan pemasangan output 05 pada bagian terminal blok. Dan terakhir adalah pemasangan output 07 kepada terminal blok. Lanjut pemasangan common output pada bagian terminal blok negatif. Pemasangan alamat output 04 pada bagian solenoid yang terhubung ke solenoid Y1 pada bagian kabel berwarna hitam. Dilanjut dengan penghubungan alamat output 05 pada bagian solenoid yang terhubung pada Y2. Lalu penghubungan alamat output 06 pada solenoid yang terhubung ke Y3. Terakhir pemasangan kabel alamat output 07 pada solenoid yang terhubung Y4. Dilanjut pemasangan jalur positif yang dijumper setiap dari Y3 ke Y4, dari Y4 ke Y1, dari Y1 ke Y2. Lalu Y2 dihubungkan pada tegangan positif di bagian terminal blok. Pertama kita tekan Change Programmer, lalu kita tunggu. Di pojok kiri atas kita klik File, klik Nails, lalu tunggu. Untuk device name kita bisa atur sesuka hati tanpa spasi, dan klik device type untuk CP1E, lalu klik OK. Komponen yang digunakan adalah normally open, normally close, dan coil. Kita klik normally open untuk memasukkan alamat input 0.00 pas button start. Lalu kita klik normally close untuk alamat input 0.01 pas button stop. Dan kita klik strip horizontal, lalu kita klik coil untuk memasukkan W0.00 sebagai perantara. Lalu kita klik normally open untuk W0.00 sebagai pengunci. Kita klik lagi normally open, masukkan W00, lalu masukkan 0.02 sebagai sensor A0.
kita masukkan 0.04 sebagai sensor B0. Lalu kita klik coil untuk memasukkan alamat output 104 Y1. Kita klik normally open untuk memasukkan alamat input 0.03 sebagai sensor A1, lalu 0.04 sebagai sensor B0. Dilanjut, kita klik coil untuk memasukkan alamat output 100.06 untuk Y3. Dilanjut untuk pemasangan 0.05 untuk B1. Pemasangan coil memasukkan alamat output 100.05 untuk Y2. Masukkan normally open untuk 0.02 A0. Terakhir, kita masukkan coil untuk alamat output 100.07 Y4. Berikut pemasangan kabel USB ke komputer dan PLC. Langkah selanjutnya adalah mentransfer pemrograman dari komputer ke PLC. Pertama, klik PLC pada bagian pojok kiri atas, lalu klik work on dan klik yes. Dilanjut dengan klik ulang pada bagian PLC dan pilih transfer, lalu klik to PLC, klik OK dan klik yes. Selanjutnya klik yes, lalu tunggu mengekspor, dan setelah itu klik OK dan terakhir klik yes, maka jalur diagram ladder akan berwarna hijau. Tekan pas button hijau, maka silinder A0 akan maju ke A1. Ketika piston sudah di A1, B0 akan maju ke B1. Dan A1 akan mundur ke A0 secara looping atau berulang. Dan saat ditekan pas button merah, semua piston akan kembali seperti semula ke bagian A0 dan B0.